Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bersama bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, yang dimana kewajiban thalabul ilmi ini tidak lepas pada diri manusia sejak dia dilahirkan sampai nanti masuk liang lahat. Jadi walaupun umur kita sudah berumur, kewajiban itu tetap melekat pada diri kita. Semoga kita tetap istiqomah untuk terus memperbaiki amal-amal kita, ya. Dengan cara apa memperbaiki amal-amal? Tentunya dengan ilmu, ya. Dan mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah untuk terus mengupgrade keimanan kita, ya, karena iman itu kadang naik kadang turun, ya. Maka untuk menjaga keimanan itu harus di-upgrade dengan ilmu. Maka untuk sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya dengan ilmu. Maka mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk orang-orang yang senantiasa haus dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada uswah kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh, yang dimana perkataannya harus diikutin, perbuatannya harus dicontoh, ya. Kemudian segala ketetapannya harus diikutin kalau mau dicintai oleh Rasul. Karena tidak cukup cinta itu hanya sekedar mengucapkan saja, ya. Cinta itu butuh pembuktian. Maka cintanya kita kepada Rasulullah harus dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara menyelaraskan amal-amal kita sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena ketika amal tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, maka amal itu tertolak. Ya, maka penting sekali kita berusaha untuk menyelaraskan seluruh amal perbuatan kita dengan contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk umat-umat Nabi yang dirindukan oleh Nabi, ya. Kita mencintai Nabi, sekaligus cinta kita pun dibalas oleh Nabi, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Tidak lupa kita terus bersyukur, ya, karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke sedih. Ya, untuk sekedar melangkah itu tidak gampang, apalagi melangkah kepada kebaikan. Banyak sekali godaannya. Untuk bisa berlama-lama di masjid itu bukan perkara mudah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan hanif, ya, yang lurus, yang lembut hatinya, yang mudah tersentuh. Bukan perkara jarak rumah, tapi ini adalah perkara iman, ya. Jarak itu tidak menentukan orang itu bisa dekat dengan masjid, ya. Tapi iman inilah yang bisa menentukan seberapa dekat dia dengan ibadah-ibadah dia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan untuk kaki-kaki kita ini bisa melangkah kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Tangan-tangan kita Allah permudah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya.
terus mengevaluasi diri kita, amal dan perbuatan kita. Ya, ini tentang nilai perbuatan manusia. Karena ternyata amal-amal kita itu harus sesuai dengan perintah. Ketika ada amal tidak sesuai dengan perintah, amal itu tertolak. Maka penting sekali kita untuk memperhatikan seluruh amal-amal perbuatan kita, ya, termasuk niat. Diawali dengan niat kita. Dikatakan dalam hadis arba'in itu, mungkin ini hadis yang udah masyhur ya, semuanya hafal, innamal a'malu binniyat. Ya, diawali dari niat yang ikhlas, ya, lillahi ta'ala. Seluruh amal-amal perbuatan kita sandarkan, kita berikan hanya untuk Allah. Apapun itu perbuatan kita, dari A sampai Z, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya, maka penting kita untuk mengupgrade terus, ya, niat-niat kita. Jangan sampai ada niat-niat lain. Karena kalau ada niat lain selain ikhlas tadi, selain lillahi ta'ala tadi, maka perbuatan kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu baru yang pertama. Poin yang pertama tentang masalah niat. Ya. Yang kedua ini yang penting kita terus evaluasi, ya, terkait dengan perbuatan kita. Karena dikatakan bahwasanya ahli surga saja, ya, itu akan menyesal ketika mereka masuk surga. Kenapa mereka bisa menyesal? Salah satunya ada karena amalnya yang terlalu sedikit. Sudah dikasih kesempatan tapi amalnya terlalu sedikit. Itu ahli surga menyesal. Apalagi ahli neraka. Ahli surga saja menyesal. Ya, maka supaya tidak ada penyesalan pada diri kita, sekali lagi penting sekali kita memahami tentang perbuatan. Ya, dikatakan ya dalam usul fikih al-aslu bil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'i. Jadi hukum asal setiap perbuatan manusia, perbuatan kita itu terikat dengan hukum syara. Artinya apa? Perbuatan kita tidak ada yang netral, yang bebas nilai. Ya, perbuatan kita pasti ada hukumnya. Ya, yang 5 itu ahkamul khamsain, yang wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, haram. Pasti seluruh perbuatan kita dari mulai bangun sampai tidur lagi itu pasti ada hukumnya terkait dengan 5 tadi itu. Kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak sunnah ya mandu atau mubah. Ya. Maka penting sekali lagi kita terus, ya, mencari ilmu untuk apa tadi, supaya amal-amal kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan syara. Ya, apapun itu perbuatan kita, baik di ranah individu, di ranah masyarakat, keluarga maupun bernegara, penting sekali menyelaraskan amal-amal itu dengan syara. Ya, karena hukum asalnya tadi itu harus terikat dengan syarat, dengan perintah. Ya, harus terikat dengan perintah. Ya, maka untuk itu sekali lagi penting sekali, ya, kita memahami tentang perbuatan-perbuatan kita. Mana yang terkategori wajib, mana yang terkategori sunnah, mana yang itu mubah, mana yang itu makruh, mana yang itu haram. Ya, ada tadi, ya, sesuai dengan perintah. Ya. Yang berikutnya amal kita, ya, selain tidak ada nilainya, yang tidak ada hukumnya, amal kita juga harus menyesuaikan dengan yang dicontohkan. Maka ketika amal tidak sesuai dengan yang dicontohkan, itu juga tertolak. Maka amal kita harus ittiba, ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasul. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasul. Kalau ada perkara-perkara baru, seakan-akan baru,
ya, maka pasti dalam Islam itu ada hukumnya. Semuanya ada, perkara-perkara baru ini nggak mungkin nggak ada hukumnya, karena apa, Al-Quran dan As-Sunnah itu ya pasti akan ngikutin zaman, tidak akan kadaluarsa. Ada GoFood sekarang, perkara baru seakan-akan. Bagaimana hukumnya itu? Pasti ada, nggak mungkin itu tidak ada hukumnya. Maka sebelum kita mengamalkan itu, melakukan itu, cari dulu ilmunya. Ini sesuai apa tidak? Ini boleh atau tidak? Ya, jangan sampai melakukan dulu ilmunya belum ada. Maka penting sekali terus kita mengupgrade ilmu kita. Ya, karena ada sesuatu yang baru itu pasti ada hukumnya. Tinggal tadi itu kita mau atau tidak menyesuaikan seluruh perbuatan-perbuatan kita ini dengan syarat. Itu konsekuensi dari keimanan kita, ya. Karena kita sudah bersyahadat, konsekuensi dari syahadat kita yang mau gak mau harus nurut sama apa yang sudah ditetapkan Allah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu ada konsekuensi. Kita boleh tidak sholat, boleh, asal kafir, asal tidak Islam, bukan Islam, boleh. Tidak puasa boleh, asal bukan Muslim. Karena wajibnya puasa, wajibnya sholat itu hanya untuk seorang Muslim. Ya, atau ada 3 keringanan itu. Apa? Orang gila boleh mereka tidak sholat, karena tidak ada catatan untuk amal-amal mereka, penanya diangkat oleh Allah. Ya, untuk kita yang normal, ya, yang berakal, maka kewajiban itu melekat pada diri kita, melekat pada diri kita. Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas. Kita harus menyesuaikan seluruh amal perbuatan kita dengan ketetapan syariat. Ya. Yang berikutnya, ini ada nilai dari sebuah perbuatan. Nilai ini bukan tujuan, karena tujuan perbuatan kita apa, Pak? Tujuan dari perbuatan kita apa? Tujuan dari perbuatan kita untuk apa? Ada? Tujuan dari perbuatan kita untuk surga atau yang lainnya? Jadi tujuan dari perbuatan kita melakukan perbuatan apapun itu perbuatannya adalah semata-mata ridho Allah, bukan yang lain. Buat apa surga kalau Allah tidak ridho? Maka yang kita cari itu cuma ridho Allah dari seluruh perbuatan-perbuatan kita. Maka nilai perbuatan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai madiyah, nilai materi. Orang bekerja untuk dapat uang, untuk dapat materi. Dia dapat tuh innamal a'malu binniyat itu betul. Dia niat bekerja, dia dapat penghasilan dari dia bekerja. Tapi kalau hanya sebatas itu, tidak ada nilainya di sisi Allah. Apa bedanya dengan orang kafir? Mereka juga bekerja dapat uang. Maka perbedaan orang kafir dengan orang muslim itu terletak bukan di situ. Tapi letaknya di mana? Sama-sama bekerja, tapi bekerjanya adalah ada ruh. Artinya apa? Ada kesadaran atas perintah dan larangan Allah. Jadi dia bekerja itu karena perintah Allah. Dia meninggalkan sesuatu yang haram itu karena Allah yang melarang. Inilah pembeda kita. Sama-sama makan, sama-sama kenyang. Sama orang kafir juga kalau makan itu kenyang. Tapi apa bedanya orang muslim yang makan dengan orang kafir yang makan? Apa bedanya? Terletak di ruh tadi. Makan ini bagian dari kesadaran kita bahwa ini adalah perintah dan larangan Allah di situ. Maka aktivitas makan itu harus menyesuaikan dengan perintah dan larangan. Betul gak? Iya, dalam Islam kan halalan thayyibun udah jelas. Itu prinsip dasarnya dalam perkara makan gitu. Halal dan thayyib. Ya.
Maka kalau seorang muslim ya melakukan aktivitas makannya tadi atas kesadaran tadi, bukan hanya kenyang yang didapat, tapi keberkahan yang insya Allah dia dapatkan. Begitu juga dalam bekerja, bukan hanya materi yang dia dapatkan, tapi dapat pahala. Inilah luar biasanya umat Rasul. Umurnya terbatas, kan umurnya terbatas dibandingkan nabi-nabi sebelumnya kan. Ada yang ribuan segala macam ya, umur-umur nabi-nabi terdahulu itu. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya terbatas, tapi seluruh amalnya bisa mendapat ada pahala. Manakala tadi itu syaratnya, niatnya benar, aktivitasnya benar. Niatnya lillahi ta'ala, kemudian aktivitas perbuatannya ittiba kepada Rasul, menyesuaikan dengan perintah syara. Ya, maka luar biasa jadi seorang muslim. Itu baru yang pertama, tentang apa tadi? Nilai materi. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau qimah insaniyah. Setiap manusia pasti punya rasa itu, nilai kemanusiaan. Ya, kita membela Palestina, ada yang dasar kemanusiaan kan banyak orang kafir. Mereka bersuara kepada Palestina, membela Palestina. Tapi apa sandaran mereka melakukan perbuatan tersebut? Bukan karena iman, bukan. Benar gak? Bukan karena iman, tapi karena kemanusiaan saja. Seorang muslim harusnya bukan hanya sekedar kemanusiaan, tapi ini adalah tuntunan, ini adalah perintah, ini adalah larangan dari Allah. Jadi ketika kita membela saudara kita di Gaza itu bukan karena rasa kemanusiaan kita, tapi karena keimanan kita. Nah, itu bedanya seorang muslim. Ya, itu qimah insaniyah. Yang ketiga ada yang disebut qimah khuluqiyah atau moral, nilai moral. Ada yang jujur, ya, amanah. Ya, orang kafir juga bisa jujur, amanah, bahkan bisa jadi di negara-negara kafir, Jepang contohnya ya, terlihat sekali akhlaknya bisa jadi lebih baik dibandingkan muslim, bukan Islam ya, muslimnya. Tapi seorang muslim apa yang menjadi pembeda jujurnya dia dengan orang-orang tadi? Terletak tadi di kesadaran dia bahwasanya ini adalah perintah, ini adalah larangan. Jadi ketika kita jujur bukan karena manfaat. Kan ada, saya jujur biar saya akan dibaikin orang, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kalau jujurnya karena niat tadi, maka jujur itu harus menyelaraskan dengan perintah dan larangan. Bahwasanya saya jujur ini karena perintah Allah, saya bohong itu karena larangan. Ya seperti itu, ya. Jadi ketika kita berakhlak itu bukan karena manfaat. Saya di masjid biar, ya nggak seperti itu. Jadi nggak ada unsur-unsur tadi, tidak ada unsur manfaat tadi, ya. Karena itu otomatis, insya Allah otomatis. Di mana orang jujur pasti akan disenangi oleh orang lain, itu otomatis saja. Tapi semangat kita ketika kita berbuat jujur itu bukan karena itu. Bukan karena ingin dicintai oleh manusia, tapi semata-mata karena ini adalah perintah dan larangan Allah. Inilah ruh tadi. Termasuk yang ketiga, ada yang disebut qimah rohaniyah. Sholat kita, ibadah kita, puasa kita, bukan untuk mencari perkara-perkara lain. Bukan karena ingin disebut rajin sholat, bukan karena disebut ingin rajin puasa, ya, tapi semata-mata karena ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah. Ya, maka sekali lagi penting sekali kita memahami tentang nilai-nilai dari perbuatan kita. Ya, jangan sampai kita menganggap nilai amal kita udah besar, ya,
menganggap kita insya Allah jadi ahli surga, tapi ternyata banyak sekali amal-amal kita yang tidak selaras dengan tuntunan, ya, yang tidak selaras dengan tuntunan. Rugi kita sholat, rugi sholatnya kalau tidak semata-mata untuk mencari ridha Allah atau menyelaraskan ibadah-ibadah kita dengan perintah-perintah Allah. Kita rugi, ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik kalau perbuatan baik itu ditujukan untuk perkara-perkara dunia, bukan karena ini perintah dan larangan Allah. Maka sekali lagi penting sekali untuk kita menyesuaikan seluruh amal-amal perbuatan kita dengan ketetapan syarat, ya. Kalau hari ini kita belum paham, maka disinilah pentingnya kita terus untuk thalabul ilmi. Untuk apa? Menyelaraskan amal kita. Benar nggak ini perintah? Ada nggak nih perintahnya? Jangan-jangan amal-amal yang kita lakukan hari ini ternyata tidak ada perintahnya, ya. Jangan-jangan amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ternyata tidak ada contohnya, ya. Itu terkait dengan nilai dari perbuatan manusia, ya. Yang berikutnya terkait dengan kriteria amal yang akan diterima. Tadi sudah disinggung di awal bahwasanya Allah itu hanya akan menerima amal kita kalau dua syaratnya. Yang pertama niat, ya, kriterianya niat. Maka niat ini perkara yang penting dalam Islam. Aktivitas apapun niat itu penting. Perbedaan itu terletaknya apakah dilapazkan atau tidak, tapi niat ini perkara yang penting, ya kan? Perkara penting, ya, dalam Islam. Sholat harus niat, puasa harus niat, ya. Perbedaan itu letaknya hanya di tadi itu, apakah ini harus diucapkan atau tidak, apa di hati doang, itu saja perbedaan. Tapi mereka semuanya sepakat niat itu penting dalam Islam. Maka sekali lagi penting kita untuk selalu menjaga niat-niat kita, ya. Penting sekali untuk kita menjaga niat-niat kita. Jangan sampai terbetik dalam diri kita ada niat-niat yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Niat kita bukan karena Allah. Ada niat-niat ada tadi itu niat-niat duniawi tadi, ya, karena pengen ini pengen itu segala macam, ya. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Kriteria amal perbuatan itu bisa diterima oleh Allah. Niat itu sesuai dengan ketetapan syarat, ketentuan Allah dan contoh dari Rasulullah. Maka penting sholat kita juga harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Penting sekali. Maka kalau hari ini sholat kita masih turunan nih, ya, biasanya kan begitu, kita dapatnya begitu, ya begitu saja gitu, nggak di-upgrade pemahaman kita, pengetahuan kita terkait dengan ibadah-ibadah kita, ya, harusnya terus di-upgrade, ya. Maka ciri-ciri dari kejumudan itu manakala dia tidak mau membuka pikirannya terkait dengan ilmu-ilmu tadi itu. Dia menganggap ilmu yang dia dapatkan itu yang paling benar, itu yang bahaya, ya. Kalau sudah menganggap ilmu dia yang paling benar, padahal bisa jadi dia hanya berguru dari satu guru, ya, atau gak pernah main kemana-mana gitu, sehingga dia gak bisa pembanding, gak bisa membandingkan, gak bisa melihat perbedaan-perbedaan yang lainnya, sehingga gampang akhirnya apa? Mengkafirkan orang, menyalahkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Nah, itu efek dari tadi itu, kejumudan berpikir,
karena merasa paling benar, gurunya yang paling benar, sehingga menganggap dirinya ilmunya yang paling benar. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang tadi itu jumud dalam berpikir. Ya, kita terus mengupgrade diri kita, mengupgrade ilmu kita, ya, agar tadi itu kita terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Karena dalam Islam itu yang namanya perbedaan adalah rahmah. Ya, ketika berbeda dalam masalah cabang. Kalau masalah akidah itu gak boleh berbeda. Ya, tapi masalah cabang memungkinkan orang berbeda dan sah ketika berbeda. Ya, dan sah ketika berbeda. Maka jangan sampai kita bermain di area tadi itu, di area cabang. Karena di area cabang mah tadi itu sudah memungkinkan berbeda. Maka gak usah kita memperbesar masalah-masalah di cabang tadi itu. Ada yang kunut tidak kunut, jangan dipermasalahkan. Ini kan terjadi begitu di masyarakat kita, ya. Gesek-gesekan antara yang kunut tidak yang kunut, yang tidak sholat kemana? Sama-sama sholat tapi saling gontok-gontokan karena kunut tidak kunut. Masalah taraweh ada yang 11, 22, ya, gontok-gontokan. Padahal sebenarnya nggak sholat taraweh pun nggak masalah, betul nggak? Karena sunnah kan, nggak masalah sebenarnya secara hukum. Artinya apa? Kita harus jadi orang-orang yang memang terbuka secara pemikiran, sehingga apa? Bisa menerima perbedaan-perbedaan tadi. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Ya, ketika bisa menerima perbedaan itu, berarti dia insya Allah orang berilmu, karena dia memahami hakikat dari ilmu itu sendiri. Ya, ilmu itu bukan untuk memecah belah, tapi untuk nyata. Ya, bukan untuk memecah. Ya, itu. Jadi penting sekali lagi kita menyesuaikan seluruh amal-amal kita dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, karena hukum dari asal perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum syarat. Tidak ada perbuatan, satupun perbuatan yang itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Semuanya ada nilainya manakala menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah dan niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Semoga ya kita bisa terus mengupgrade kemampuan kita, ilmu-ilmu kita, ya, untuk terus istiqomah, ya, untuk terus istiqomah, untuk thalabul ilmi dan istiqomah dalam keimanan kita, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa juga Allah mudahkan, ya, untuk bisa menerima perbedaan, tidak mudah mengkafirkan saudara-saudara kita yang berbeda, ya. Tidak mudah membid'ahkan saudara-saudara kita yang berbeda, ya. Padahal bisa jadi itu karena kekurang pengetahuan kita, ya. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari orang-orang bodoh, ya, dari orang-orang bodoh. Kita senantiasa berlindung berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pintar. Apa itu pintar? Ternyata ada maknanya dalam Islam pintar itu. Ya, yang pintar itu bukan yang banyak pengetahuannya, bukan yang banyak ilmunya, tapi dikatakan yang pintar itu adalah mereka yang lebih mencintai akhiratnya dibandingkan dunianya. Karena dibandingkan akhirat, dunia ini nggak ada artinya, benar gak? Dia memikirkan yang kekal dibandingkan yang hanya sementara ini. Itulah yang pintar sebenarnya, ya. Jadi orang yang pintar itu begitu pola pikirnya. Dia tidak asyik dengan perbedaan, ya. Tapi dia lebih lebih senang dengan persatuan, ya, bukan perpecahan. Maka ketika ada
indikasi-indikasi yang mengarah kepada perpecahan, maka dia tidak akan ikut-ikutan. Ya, harusnya begitu. Ya, kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah ya, untuk senantiasa terbuka pikiran kita, hati kita, sehingga hati kita, pikiran kita senantiasa Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Seperti halnya yang kita selalu mintakan, doakan ya, ihdinas siratal mustaqim. Akan begitu. Itu permintaan kita tiap kita sholat, tunjukkan pada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu Allah sudah tetapkan. Tinggal bisa jadi karena kekurang tahuan kita, pengetahuan kita belum tahu itu. Maka sekali lagi untuk bisa tahu maka harus dengan ilmu. Ya, untuk tahu jalan yang lurus itu harus dengan ilmu. Yang penting patokannya nih 3 nih. Yang pertama, kalau ada ilmu atau kajian ya yang tidak sesuai dengan fitrah kita, maka bisa jadi itu indikator. Itu salah satu ciri tidak sesuai itu kajian tersebut, ilmu tersebut. Maka ketika kajian materi itu sesuai dengan fitrah kita, artinya tidak menyelisihi fitrah kita, maka insya Allah itu adalah ilmu yang benar yang bisa menunjukkan kita pada ihdinas siratal mustaqim itu. Yang kedua ya, memuaskan akal kita. Ya, karena Islam itu bukan dogma. Artinya dogma itu bukan ajaran yang harus kita manut saja tanpa kita bisa bertanya secara kritis. Islam itu tidak dibangun atas dasar itu. Islam itu bisa ditanyakan. Bahkan perkara akidah pun bisa dipertanyajawabkan. Ya, maka kajian yang benar, materi yang benar itu akan memuaskan akal kita ketika disampaikan. Ya, yang ketiga, menenteramkan hati kita. Ketika kita ngaji, hati kita tidak tentram, bisa jadi ada yang salah. Ada yang salah dari pematerinya, bisa jadi salah materinya. Ya, maka 3 itu. Insya Allah kalau 3 itu akan ada ya pada satu kajian, satu materi, maka insya Allah itulah petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, sehingga setelah ini kita terus bisa mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi seluruh amal-amal perbuatan kita, agar apa tadi, amal kita selaras sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, Rasulullah contohkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam keislaman kita, dan istiqomah untuk terus thalabul ilmi ya, sampai nanti ajal menjemput kita. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.